Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada si memberikan kenikmatan iman dan Islam. Allah berikan kesehatan dan kelonggaran waktu kepada kita dan diberikan umur panjang. Kita memasuki hari yang ke-16 atau ke-17 Syawal. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah pada yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi ini adalah jangan memulai dari angka 0. Jangan memulai dari angka 0. Tema ini adalah nasihat untuk kita karena kita sudah selesai Ramadan, bahkan memasuki hari yang ke-16 atau 17 bulan Syawal. Tentu kita semua pernah mengukir karya dan amal soleh yang begitu amat sangat banyak di bulan Ramadan. Yang semua kita lakukan itu bisa dikatakan sebagai penghapus dan pelebur dosa kita. Kita ambil misalnya beberapa dalil. Ketika kita sholat dari waktu pertama ke waktu berikutnya, kemudian kita sholat Jumat bertemu dengan sholat Jumat berikutnya, atau Ramadan tahun lalu kemudian kita bertemu Ramadan tahun ini merupakan mukaffarat, sebagai penghapus dosa. Yang kedua, kita melakukan puasa Ramadan. Hadisnya jelas itu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi siapa yang melakukan saum Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, maka Allah ampunkan dosanya masa silam. Kita juga barangkali qiyam Ramadan, bahkan mungkin menghidupkan salat malam pada Lailatul Qadar. Dan itu hadisnya juga hampir sama, man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadri. Siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang mendirikan salat menghidupkan malam Lailatul Qadarnya dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, Allah akan hapuskan dosanya masa silam. Bahkan kita sebelum lebaran kita bayar zakat fitrah, dan itu adalah penghapus dosa kita semua. Maka para ulama menasihati kita, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala karena kita sudah selesai melakukan ibadah mulia Ramadan. Bukan senang karena berpisahnya, tapi senang karena anugerah Allah kepada kita, kita bisa melakukan ibadah dengan maksimal. Maka merugilah orang yang ketika dia Ramadan datang, tidak ada perubahan baginya, tidak mendapatkan ampunan baginya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dia termasuk orang-orang yang celaka. Jadi di atas mimbar Nabi pernah mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, mengapa Anda mengucapkan amin, amin? Kata Rasulullah, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, di antaranya celakalah bagi orang yang berjumpa di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu selesai dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakan amin. Maka kata Nabi, faqultu amin, aku pun mengatakan amin. Jadi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menulis mendapatkan ampunan itu mudah sekali sebenarnya. Kata beliau, kalau kita mengekang syahwat kita sebulan saja selama Ramadan. Yang kedua, kita menjalankan hal-hal yang disyariatkan di bulan Ramadan, yaitu puasa dan salat tarawih saja. Maka ghufira lahu ma salafa minadz-dzunubi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kekang syahwatnya, puasa sebulan, kemudian lakukan salat tarawih. Tapi kalau orang tidak melakukan tiga hal tersebut, maka ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wa man lam yughfar lahu fi Ramadan. Siapa mereka yang tidak diampunkan dosanya di bulan Ramadan, fala yughfar lahu fi ma siwahu, maka tidak akan mungkin diampuni dosanya di bulan-bulan selain Ramadan. Nah, jamaah Allah yang Allah muliakan, walaupun kita sudah banyak melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan, namun ada nasihat dari Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, sebagaimana diungkap oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, la tathiqanna bi kathratil amal. Jangan kalian merasa puas dengan amal yang banyak itu. Fa innaka la tadri yuqbalu minka amla, karena kalian tidak tahu apakah Allah terima amal-amal yang sudah kalian lakukan. Sama halnya ketika kita bebas dari Ramadan, seakan-akan merdeka. Gak ada lagi batasan untuk harus menahan lapar, menahan haus. Seakan-akan orang keluar dari penjara. Kata Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala, wala ta'man dzunubaka, jangan kalian merasa aman dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Fa innaka la tadri hal kuffirat anka amla, karena kalian tidak tahu apakah dosa kalian itu Allah ampuni atau tidak. Bahkan inna amalaka mughayyabun anka kullu, boleh jadi setelah Ramadan itu lewat, semua amalmu sirna, hilang, pahalamu hilang, seakan-akan dia memulai dari angka 0, karena merasa bebas tadi, merasa merdeka. Nah, karena itu ulama generasi awal, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memberikan teladan, di antaranya ungkapan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minkum bil amali. Jadi kita tidak hanya sekedar menambah dan memperbanyak amal,
tapi fokuslah agar kalian ini diterima amal kebaikannya. Jadi beramal lanjut, tapi fokus juga bagaimana supaya amal ibadah kita ini diterima. Karena kata Ali bin Abi Thalib, Allah ini hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah ini hanya menerima amal-amal kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang sudah mentarbiyah kita, mendidik kita dalam sebulan penuh, ya, sebagaimana misi Ramadan la'allakum tattaqun, menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga dengan Ramadan ini amal pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengintrospeksi diri, apakah amalan kita diterima? Maka lihatlah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ketika dia mengatakan orang bertakwa itu seperti apa, dan orang yang bertakwa yang diterima amal solehnya itu seperti apa. Kata beliau dalam tafsirnya, pertama ketika dia ayyuta'a fala yu'sa, selalu dalam rel ketaatan dan tidak bermaksiat. Nah, orang seperti ini amal solehnya Allah terima. Yang kedua, wa yuskara fala yukfara, dia selalu bersyukur dan tidak berkeluh kesah, apalagi kalau berkeluh kesah kepada makhluk. Ini tanda-tanda orang yang la'allakum tattaqun. Yang ketiga, wa dzkara fala yunsa, lisannya ini selalu basah berzikir, detak-detik hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini amalnya Allah terima. Yang keempat, al khaufu minal jalili, jadi ketakutannya kepada Allah meningkat. Jadi bukan habis Ramadan merdeka, tapi rasa takutnya meningkat, bermaksiat ditahannya. Ini orang yang diterima amal ibadah mereka. Yang kelima, wal amalu bitanzil, dia selalu mencocokkan amal perbuatannya dengan Al-Quran dan hadis, dengan sunnah. Bagaimana dia bangun tidur, bagaimana dia ke kamar mandi, ketemu anak, ketemu istri, bagaimana dia keluar rumah, ketemu orang lain, bagaimana dia melakukan adab masuk dan keluar masjid. Jadi dia selalu mencocokkan gerak-geriknya dengan sunnah. Nah, ini orang yang diterima amal mereka. Yang keenam, al-qana'atu bil qalili, dia selalu menerima kenyataan, diberikan sehat, bersyukur, diberikan sakit, bersabar, diberikan uang yang banyak, dia manfaatkan untuk menambah ketakwaan. Allah uji dengan uang sedikit, ya tinggal lagi bersabar dan ikhtiar. Ini orang yang Allah terima kebaikan mereka. Yang ketujuh, al-isti'dadu liyaumir rahil, dia menyibukkan dirinya terus mengumpulkan bekal, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk persiapan pulang setelah kehidupan dunia ini. Nah, orang yang seperti inilah yang ibadah-ibadah mereka Allah terima, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah ini hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah muliakan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini tidak hanya fokus kepada beribadah, tapi juga fokus bagaimana ibadah mereka
Allah terima. Dan di antara amalan mereka ini adalah selalu berharap bagaimana puasa, infak dan sedekah, salat dan amalan-amalan lain di bulan Ramadan ini Allah terima. Bagaimana caranya? Berdoa, di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar amal kita ini Allah terima. Bahkan para ulama mengukir perkataan atau perbuatan para salafus saleh, mereka ini 6 bulan berturut-turut berdoa kepada Allah ayyataqabbalahu minhum, supaya amal mereka ini Allah terima. Jadi mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai Rabiul Awal mereka berdoa kepada Allah, minta supaya Allah terima karya besar mereka bulan Ramadan. 6 bulan. Jadi Ramadan lewat itu bukan kita lepas, tapi masih ada amalan yang harus kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada generasi awal, yaitu berdoa kepada Allah agar ibadah kita Allah terima. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, Allah mengatakan orang-orang yang beramal memberikan sesuatu kemudian disertai dengan hati yang takut. Kata Aisyah, wahai Nabi, apakah maksud orang yang takut dalam ayat ini adalah orang yang pernah berzina dan nanti kelak dia akan dirajam, ataukah maksudnya adalah orang yang mencuri yang kelak dia akan dipotong tangannya, atau mungkin minum khamar didera, dirajam? Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Kata Nabi, maksud ayat ini seseorang yasumu, yang dia melakukan saum Ramadan, wa yatasaddaq, dia infak dan sedekah, wa yusalli, atau dia salat, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhum, namun dia takut kalau amal-amal mereka itu tidak Allah terima. Nah, ini jiwa takut ini sebenarnya bermanfaat. Takut kalau kita kerja nggak digaji, kan begitu ya. Sama juga kalau kita sholat nggak dapat pahala, kalau kita belajar nggak dapat pahala, itu dimunculkan sifat rasa takut. Ikhwani fillah ya Allah muliakan. Maka di antara bentuk kekhawatiran mereka, para salaf ini, mereka saling mendoakan. Jadi ini juga kebiasaan yang bagus ya. Kita mungkin mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau hadisnya itu adalah taqabbalallahu minna wa minka. Minka itu mufrad untuk satu orang. Semoga Allah menerima amalmu, menerima amal kita dan amalmu, minka. Tapi kalau kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, itu untuk orang banyak. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan juga amal ibadah kalian. Ini bentuk doa, mendoakan orang lain supaya ibadahnya Allah terima. Ikhwani wa akhwati fillah Allah muliakan. Jangan memulai dari angka 0. Kita sudah mengukir sekian banyak amalan di bulan Ramadan. Walaupun mungkin kita beda-beda ya. Katakanlah yang saya tulis di sini, sholat 5 waktu, kemudian sholat rawatib, ba'diyah dan qabliyah, puasa Ramadan sudah, tarawih dan witir, sholat duha kita jaga, tilawah Al-Quran barangkali kita khatam 30 juz. Kita pun juga barangkali dalam pekan tertentu mengaji
Zikir pagi, zikir petang, nggak pernah kita lupakan. Infak dan sedekah begitu banyak, bahkan kita kasih takjil, ngasih iftar. Sebagian kita juga i'tikaf atau kemudian zakat fitrah. Ini adalah amalan besar. Adalah amalan besar. Dan amalan-amalan ini atau amalan soleh yang lainnya, inilah yang melahirkan karakter Ramadan. Jadi ada namanya muslim yang punya ruh Ramadan. Ruh Ramadan ini menjadikan dia seperti begini. Ada sifat rajin ibadah. Nah, cobalah kalau kita Ramadan itu kan luar biasa tuh. Pokoknya semangat aja. Rajin sekali ibadah. Atau kita semangat dalam mencapai target tilawah Al-Quran, semangat kita dan tercapai. Itu namanya hasil dari tarbiyah Ramadan itu. Atau kita disiplin sekali, sholat kita disiplin, bangun malam bahkan mungkin sama istri sekaligus menyiapkan sahur, tilawah Al-Quran kita disiplin. Kita selama Ramadan jujur, amanah, berkata bijak, bahkan perkataan kita benar-benar kita pilah. Apalagi kita sabar, menahan marah, menahan dosa, ngerti kita, oh ini dosa, ngerti kita. Itu selama Ramadan. Bahkan sifat empati, peduli sama orang lain. Waktu Ramadan misalnya terjadi apa tuh, peristiwa besar tuh, Palestina, kemudian di saudara kita di Sumatera dan seterusnya. Jadi ada kepedulian kita untuk menolong mereka. Dan ini adalah ruh Ramadan. Kita gemar sedekah, berbagi, bahkan berbagi THR, gitu kan. Dan ini nggak pernah kita lakukan di bulan lain. Coba kalau THR tiap bulan, nah, itu mantap tuh. Ini semangat Ramadan. Apalagi kita terbiasa bersifat toleransi, tanda kutip ya, dalam perbedaan. Kita ambil contoh, kita nggak peduli orang awal Ramadan kapan, nggak peduli kita. Itu namanya jiwa Ramadan tuh begitu. Mau hari Sabtu kek, mau hari Jumat kek, terserah. Kita nggak berdebat pada masa itu. Atau ketika Syawal, mau ikut A, mau ikut B, terserah. Itu namanya karakter Ramadan. Apalagi kita kalau Ramadan ini selalu berharap pahala. Ingat sedekah, ketika mau sedekah ingat pahala. Ketika mau pulang, ketika mau berangkat awal ke masjid, ingat pahala. Jadi selalu berharap pahala. Kemudian di Ramadan itu kita banyak berdoa. Maka Ramadan doa kita besar-besar gitu kan ya, di bulan Ramadan. Bahkan kita juga di Ramadan ini rendah hati, baik sama istri, sama mertua, sama orang tua. Orang yang pernah memusuhi kita pun juga kita berbuat baik kepadanya. Ini binaan dari Ramadan. Makanya jamaah Allah muliakan, bisakah kita mempertahankan karakter Ramadan seperti ini? Nah, ini penting. Bisa nggak kita melanjutkan angka-angka yang sudah kita tulis itu? Dulu kita misalnya sudah menulis angka 9. Lanjut saja 10, 11, 12. Jangan sampai kita tulis dari angka 0 lagi. Rajin ibadahnya nggak ada dan seterusnya. Nah, jamaah Allah muliakan, coba kita lihat bagaimana kondisi amal kita hari ini. Apakah karakter-karakter Ramadan ini masih ada? Coba kita masing-masing jawab saja ya. Kita ambil yang pertama, Qiyamul Lail. Anggaplah Ramadan kita mungkin hampir full. Bahkan 8 rakaat kita sholat malam. Coba mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Syawal. Kira-kira
masih qiyamul lail? Kalaupun masih, apakah masih 8 rakaat? Ini ada perubahan. Baru urusan qiyamul lail, artinya kita angkanya itu menurun. Yang kedua, sholat witir. Mungkin kita yang tarawihan full tuh sholat witirnya, 3 rakaat. Masuk 1 Syawal atau sampai 10 Syawal, apakah witirnya masih dilanjutkan? Kalaupun ada berapa rakaat? Jangan-jangan 1 rakaat, karena mau cepat. Ada perubahan. Sholat 5 waktu kita full, konsisten bahkan. Nah, malam takbiran mulai itu, udah mulai masbuk. Ada perubahan. Qabliyah, ba'diyah mungkin kita jaga. Nah, tapi ketika lebaran, jauh sekali perubahannya. Ya mungkin ba'diyah saja, qabliyahnya nggak sempat. Karena kita mungkin dari rumah, pas mendekati iqamat, nggak sempat kita qabliyah. Infak dan sedekah kita rutin setiap malam. Bahkan nominalnya mungkin lebih dari angka 5.000. Sekarang tanggal 1 Syawal. Mungkin ada orang yang ngasih amplop barangkali itu beda lagi lah itu ya. Itu kan cuma sehari saja. Tapi besoknya apakah dia masih rutin infak dan sedekah? Ataukah mungkin angkanya di bawah 5.000? Nah, ini kondisi keimanan kita. Jangan kita mulai dari angka 0. Yang ketujuh, tilawah Al-Quran. Dulu kita hampir setiap hari baca Al-Quran. Targetnya 1 juz dalam 1 hari. 30 hari, 30 juz. Nah sekarang, oke, kita baca Quran. Berapa juz dalam sehari? Atau berapa ayat dalam sehari? Ada perubahan. Kita berdoa, dulu rajin berdoa, semangat sekali. Bahkan kita minta yang besar-besar. Ada yang minta umroh, minta haji, minta nambah istri. Ya kan, minta yang besar-besar. Nah sekarang ada gak doa kayak gitu lagi? Berkurang doanya. Apalagi bergegas dalam kebaikan. Semangat tuh, gak telat, gak kepingin kita terlambat. Kalau orang melakukan kebaikan, kita lihat dia, kita pun juga kepingin melakukan kebaikan yang sama. Tapi kalau sekarang mungkin berbeda. Di Ramadan kita, hubungan kita dengan HP mungkin jarang. Kita nonton mungkin jarang, nonton YouTube mungkin jarang, WA sama orang mungkin juga kita minimalisir. Nah sekarang mulai tanggal 1 Syawal, apalagi kita sibuk kirim taqabbalallahu minna wa minkum. Habis waktu kita. Yang terakhir, waspada dari dosa. Ketika di bulan Ramadan kita hati-hati nih, ngomong, ditata, melihat, juga kita rem. Nah ketika Ramadan lewat, bagaimana waspada dari dosa itu? Nah, jamaah Allah muliakan, makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Rithah Al-Hamqa. Ini seorang wanita Mekah yang hidup pada zaman jahiliyah. Ada nisbat yang diberikan kepada Rithah ini, ada namanya Al-Hamqa. Al-Hamqa kalau bahasa kita apa ya? Bodoh gitu, gila. Jadi Rithah Al-Hamqa, wanita yang bernama Rithah namun dia gila, nggak waras. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti seorang wanita yang bernama Rithah Al-Hamqa ini. Apa kebiasaannya? Malamnya itu dia memintal benang, menenun benang sehingga menjadi selembar kain. Tapi siangnya dia rombak lagi tuh,
rombak lagi, dicabutnya satu benang, sehingga yang satu utuh sarung menjadi berantakan, tinggal lagi benang-benang yang kusut dan terurai. Nah, di malam atau di hari atau di bulan Ramadan kita memintal benang sampai menjadi ibadah yang luar biasa. Tapi ketika masuk Syawal, pelan-pelan sarung itu kita ambil benangnya satu. Maka nasihat para ulama, sungguh amat buruklah orang yang la ya'rifuna lillahi haqqan, dia enggak mengenal kebaikan atau enggak melakukan kebaikan illa fi syahri Ramadan, kecuali Ramadan saja. Namun ketika Ramadan lewat, dia kembali kepada habitatnya. Dan orang mukmin, orang muslim yang benar itu, innas salihah yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha, ketika dia beribadah dan bersungguh-sungguh tidak hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan yang lainnya. Nah, jamaah Allah muliakan, jadi bagaimana supaya kita ini tidak memulai dari angka 0 ya. Bagaimana agar tidak memulai dari angka 0, atau bagaimana mempertahankan karakter Ramadan setelah Lebaran. Saya ingin mengungkap satu perkataan dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, agar ibadah kita ini enggak dimulai dari angka 0. Jadi senantiasa meningkat, paling tidak bertahan, syukur-syukur meningkat. Pertama, hendaknya kita mendawamkan, melazimkan taubatan nasuha, bertaubat, beristighfar. Karena kata Allah Jalla wa Ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, dan tetaplah kalian melakukan syariat ini dengan penuh konsisten dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan orang ini dari awal sampai selesai akan sulit untuk istiqamah. Ya, kadang-kadang malam Syawal saja lidahnya sudah terpeleset, salatnya sudah mungkin gak khusyuk. Maka dia istighfar, melazimkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai gelisah itu kan saat malam Ramadan, malam Syawal, mulai gelisah itu. Hati gelisah, takut muncul, mungkin takutnya macet, apalagi takutnya itu. Takutnya THR enggak cukup dan macam-macam. Karena kita malam Ramadan sudah malam Syawal sudah bermaksiat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau orang sudah bermaksiat ini, pertama gelisah akan muncul. Yang kedua galau. Yang ketiga ketakutan. Sedih. Buntu pikirannya. Jadi sempit dadanya. Itu karena dosa. Dan semua itu bisa disembuhkan dengan istighfar. Maka untuk menjaga ruh Ramadan ini adalah dengan sering-sering mengatakan ucapan istighfar. Mungkin astaghfirullahalazim, atau astaghfirullah saja, atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini akan menjaga semangat kita. Ingat, terpeleset itu biasa. Tapi kalau terpeleset, sangat kita upayakan untuk istighfar. Ini yang pertama. Sampai istighfar kita ini membuat kita ini benci kepada kesalahan. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, kalau idza karihal abdu dzunuba wa kariha ay ya'uda ilaiha, kalau seorang hamba ini benci dalam hatinya akan dosa dan dia juga tidak mau untuk mengulanginya, falya'lam annahu maqbul, itu menunjukkan bahwa amal kebaikannya Allah terima. Jadi Ramadan jadi terima tuh membuat dia benci dengan dosanya. Atau istighfar yang membuat dia melakukan kebaikan setelahnya kebaikan. Atau katakanlah dia salah tapi ditutupinya dengan kebaikan. Itu juga tanda-tanda orang yang amal solehnya Allah terima. Atau taubat yang taharatul qalbi, yang membuat hatinya ini bersih. Dan para ulama memberikan minimal 3 tanda orang yang hatinya bersih selesai Ramadan. Pertama, taqdimu mardatihi ala mardati ghairihi. Dia lebih mengutamakan ridha Allah ketimbang ridha manusia. Nah, kita kan di awal Syawal saja tamu ada gitu kan, atau kita di amanahi istri jaga kompor karena rendang, kalau rendangnya gosong nggak enak juga, diamanahkan itu barangkali. Tapi kita lebih mengutamakan itukah atau mungkin mengutamakan panggilan azan? Ini 1 Syawal. Jadi sudah Allah uji kita, hati bersih itu ketika dia mengutamakan ridha Allah ketimbang ridha manusia. Yang kedua, wa itharu awamirihi ala awamiri min siwahu. Dia lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Wa ayyuhibbal mar'u, yang ketiga, la yuhibbuhu illa lillah. Dia kalau menghadap atau berhadapan dengan orang, dia mencintai orang itu nggak pilih-pilih. Pokoknya dia karena Allah saja. Mau ada musuhnya kah, orang yang membencinya kah, selagi dia mencintai karena Allah, nah itu tanda hatinya itu bersih. Itulah amalan yang Allah terima. Nah, jawab Allah muliakan. Yang kedua, agar amalan kita tidak kita mulai dari angka 0, adalah ikhlasun niyah, selalu menjaga nawaitu, menjaga niat. Kita sering mengatakan qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, semua itu aku lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Jadi kita sudah terbiasa dengan kalimat ini, salatku harus karena Allah. Ini dijaga. Para ulama mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari oleh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, nggak ada manfaatnya. Yang kedua, nggak akan langgeng. Dalam bahasa kita, dia akan ibadah seperti hangat-hangat tai ayam. Jadi semangat, kemudian tiba-tiba down. Semangat, tiba-tiba lemes. Karena dia tidak ikhlas. Ikhlas inilah yang membuat dia akan langgeng amal ibadahnya. Makanya kalau orang ikhlas itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika dia dipuji orang, biasa dia.
ketika dikomentari oleh orang, mungkin melalui lisan, mungkin melalui medsos, dia pun juga biasa, jalan aja dia ke masjid. Yang kedua, dia nggak pernah ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya, karena tugas dia itu cuma mengumpulkan amal, bukan menghitung amal. Nah, kita kadang-kadang terjebak di sini. Saya kan sudah infak, saya kan sudah sholat sekian banyak. Jadi kita hanya menumpuk amal. Yang ketiga, selalu berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Walaupun imbasnya nanti Allah akan berikan dia di dunia. Tapi kalau kita berharap balasan di dunia, ya dapat dunia saja. Namun di akhirat kita tidak mendapat. Bisabat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta istiqamah, minta sifat as-sabat. Jadi kita kan sering mengatakan dalam surah Al-Fatihah itu tinggal lagi dicamkan saja, diketahui maknanya, direnungkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan atau tunjukkan kami jalan yang mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiq, asy-syuhada, orang-orang yang salih. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang Yahudi, waladhdallin, atau bukan kebiasaan orang-orang Nasrani. Jadi minta as-sabat, istiqamah. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di dalam melakukan ketaatan kepadamu. Dan hadis Muslim, Rasulullah juga mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan kelurusan hidup. Jadi hidupnya enggak usah pelegok-pelegok gitu loh, lurus saja. Nah, ini minta istiqamah, karena yang memiliki dan bisa memberikan istiqamah ini hanya Allah. Maka kita minta kepada Allah sifat istiqamah. Yang keempat, agar kehidupan kita tidak mulai dari angka 0 dan kita bisa mempertahankan ruh Ramadan untuk menghiasi 11 bulan berikutnya, yaitu qiraatul Quran wa tadabburihi. Jangan lupa membaca Al-Quran walaupun sudah bukan bulan Ramadan. Karena kata Allah Jalla wa'ala, liyuthabbital ladzina amanu. Jadi Al-Quran yang kita baca ini adalah untuk meneguhkan hati kita. Hati yang sering berbolak-balik ini bisa akan teguh kalau kita mendawamkan tilawah Al-Quran meskipun tidak banyak. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka, supaya kami perkuatkan hatimu dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca ini walaupun sedikit, itu akan meneguhkan semangat kita. Yang kelima, al-hathu ala mujalasati wa musahabati ahlil istiqamah. Tetap harus ketika berteman, bersahabat, ya dicarilah orang-orang yang kira-kira dia masih istiqamah. Tapi kalau kita melihat dia katakanlah udah labil gitu ya, maka orang seperti itu ya menjadi sasaran dakwah kita saja. Diingatkan dia, kita sudah Ramadan ya, kalau bisa jangan kembali kepada habitatnya. Jadi penting nih bermajlis, berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat istiqamah. Yang terakhir,
wujubul mudawamati 'alal amalis salihi, rutinkan amal saleh yang kita mampu saja. Apa kira-kira yang kita mampu tuh? Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, wahai manusia, lakukan amalan sesuai dengan kemampuanmu. Allah tidak akan bosan sampai kalian merasa bosan. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang konsisten, walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Jadi katakanlah sholat misalnya, yang paling tidak kita jangan sampai bolong lah, jangan sampai, bila syukur-syukur jangan sampai masbuk, dijaga tuh sholatnya. Atau katakanlah infak, Ramadan kita banyak misalnya, paling tidak jangan sampai kita gak infak, walaupun mungkin sedikit 2000, tapi kok sedikit, walaupun konsisten tapi sedikit. Jadi kita bisa simpulkan yang Allah muliakan, ada 6 cara yang ditulis oleh Sulaiman bin Muhammad Al-Mihdi agar amal kita ini tidak mulai dari angka 0, atau bagaimana karakter-karakter Ramadan ini mewarnai 11 bulan berikutnya. Pertama, hendaknya kita mendawamkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu dijaga niatnya karena Allah Jalla wa Ala, dan ini pekerjaan yang tidak gampang. Yang berikutnya adalah mintalah istiqamah. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia nggak masalah, tapi kita minta kepada Allah istiqamah. Yang keempat, jangan lupa tilawah Al-Quran walaupun sedikit. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan pengertian mudah dalam membaca Al-Quran itu maksudnya adalah bacalah Al-Quran walau 5 ayat. Jadi 5 ayat minimal dalam sehari, ya syukur-syukur lebih. Yang keempat, yang kelima, tetap cari teman yang bisa mewarnai hal yang positif, cari teman yang istiqamah. Yang terakhir, rutinkan amal soleh semampu kita saja, jangan sampai dulu semangat sekarang nggak ada pengaruhnya. Nah, dan rajin-rajin juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama, Al-Hasan Al-Basri, kalau kita mendengar perkataan istiqamah atau konsisten, atau kita membaca ayat ataupun hadis tentang konsisten, maka segera baca doa ini. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Apa ya? Coba ikutin saya. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Saya baca sampai selesai. Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah. Nanti dibaca dia. Ini bagus doanya. Ini doa yang dibaca oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, karena dia ulama tabi'in yang pernah disusui oleh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.